Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangkaian acara-acara yang mulia juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sudah cukup tadi yang kita baca dari awal sampai akhir. Kita baca maulid, kita baca solawat kepada Nabi, kita baca Al-Quran, kemudian kita membaca zikir-zikir, tasbih, tahmid, tahlil dan semuanya. Dan kita juga sudah hadiahkan kepada orang tua kita. Sebenarnya sudah cukup dari awal sampai akhir tadi. Namun untuk menambah keberkahan majelis kita pada siang ini, maka ditambahkan sedikit saja mengambil keberkahan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tentunya sudah tahu tadi pagi kita melaksanakan Maulid, ini siang Maulid lagi, mungkin nanti malam ada Maulid lagi. Kemarin-kemarinnya juga sudah berapa Maulid yang sudah kita hadiri. Kemudian nanti insyaallah beberapa hari ke depan lagi Maulid lagi di mana-mana. Ini semuanya menunjukkan kepada kita seberapa agung dan seberapa besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa istimewa beliau, seberapa khusus beliau, seberapa spesialnya Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya Nabi kita itu, apa saja yang kita tempelkan dan kita sandingkan dengan Rasulullah maka akan menjadi besar, akan menjadi sesuatu yang mahal, akan menjadi sesuatu yang istimewa. Padahal mungkin dia sesuatu yang biasa, tapi ketika disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, maka yang biasa tadi akan berubah menjadi luar biasa, yang remeh tadi akan berubah menjadi mahal. Apa saja itu? Karena sudah nabinya istimewa, nabinya luar biasa, maka apapun akan istimewa kalau disandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya sendal. Kita tuh punya sendal. Sendal itu fungsinya untuk apa? Fungsinya sendal itu untuk menjadi alas kaki kita. Kita pakai ke tanah, kita pakai ke aspal, kita pakai ke danau kadang-kadang. Kita pakai ke rawa, kita pakai ke jalan yang becek, kita pakai ke macam-macam. Kayak apapun mahalnya sendal itu, tetap posisinya akan diinjak dan di bawah kan gitu. Artinya sendal itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina, karena posisinya di paling bawah kita. Seandainya kita nginjak kotoran, yang kotor adalah sendalnya, bukan kaki kita. Seandainya kita nginjak duri, maka yang kena duri pertama adalah sendal kita, bukan kaki kita. Artinya sesuatu yang remeh, sesuatu yang rendah, bahkan sesuatu yang identik dengan kotoran, kan begitu. Hina, biasa. Tapi ketika sendal tadi dikatakan sendal siapa? Sendal Nabi Muhammad SAW, maka beda lagi. Ya, ketika sendal tadi dikatakan sendal Nabi Muhammad, maka bukan sembarang sendal ini. Bukan lagi murah ini, bukan lagi remeh ini. Saya yakin seandainya sendal Rasulullah dilelang, orang akan siap membeli berapapun harganya. Seandainya sendal terompah Nabi yang ada di museum itu dijual, maka saya yakin berapa miliar akan ada orang yang mau membeli sendal Nabi Muhammad SAW. Zahirnya sendal saja, sama dipakai di batis juga. Tapi nisbatnya kepada siapa?
nisbatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sendal itu tadi zahirnya sendal tapi hakikatnya sebenarnya adalah mahkota yang layak kita taruh di atas kepala kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak jadi remeh lagi sudah. Tidak jadi barang biasa lagi karena sudah nempelnya dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi misalnya apa nih? Kambing misalnya. Tahu pian kambing lah. Apa bunyi kutai kambing tuh? Sama aja kalau lah. Bembe. Wah, beda rupanya bahasanya. Kambing itu binatang. Kira-kira kalau pian ditawari tidur dengan kambing mau apa enggak? Mana ada yang mau tidur sama kambing? Mana mau tidur sama kambing? Sudah bau, kotor dan segala macam. Seandainya di tengah-tengah kita ini ada kambing dan kambing itu punya Nabi Muhammad SAW, kira-kira apa yang pian berbuat dengan kambing itu? Mau dah pian meluk kambing itu? Mau dah mendekat dengan kambing itu? Kalau orang yang mengatakan dirinya cinta dengan Nabi Muhammad walaupun kambing, tapi kambingnya kambing Rasulullah, siapa yang tidak mau? Nabi yang merawat, Nabi yang ngasih makan, Nabi yang memeras susunya, Nabi yang memelihara, Nabi yang memperhatikan. Ini kambing, tapi ketika dinisbatkan dengan Nabi Muhammad, maka bukan sembarang kambing lagi. Ya, kita ibaratkan disuruh tidur dengan kambing Nabi Muhammad, saya siap, saya mau, karena kambing ini dapat sentuhan tangan Nabi Muhammad SAW. Saking hebatnya kambing Nabi itu, ya, kambingnya Nabi itu tercatat di dalam kitab-kitab. Coba pian bayangkan, adakah kambingnya yang dicatat di dalam kitab diabadikan? Raja mana, presiden mana, kambingnya itu diabadikan dalam kitab, adakah kira-kira? Tidak ada. Nabi itu Pak, di antara kebiasaan beliau, semua barang yang beliau punya itu dikasih nama. Itu kebiasaan Nabi itu. Jadi Nabi punya barang apa aja itu ada namanya masing-masing. Pamannya Nabi punya sendal, dikasih nama sama Nabi. Sendal ini apa namanya sendal Sidin? Nabi punya baju perang, dikasih nama. Nabi punya pedang, dikasih nama. Ada Zulfiqar, nama pedang Nabi. Ada Qadhib, ada Battar, semuanya ada namanya. Sampai panci-panci Nabi itu ada namanya. Kalau kita bengaran juga, tapi ngaran kita, panci kita itu. Ya. Supaya kalau dipinjam orang kada hilang kan ya. Nah, kalau Nabi itu dikasih nama. Ini panci ini namanya si ini. Ini panci yang ini namanya ini. Ini ceret yang ini namanya ini. Gelas nih. Semuanya ada. Sampai kambing Nabi itu berapa, semua ada nama masing-masing. Beliau punya keledai, semua ada namanya. Nabi itu punya keledai, satu namanya Duldul. Barangkali pengen mau ngambil berkah kan ke nama keledai Nabi dibandingkan anak misalnya nih. Duldul ngaran keledai Nabi. Namanya Duldul. Oh, tapi Nabi yang ngasih nama itu. Nabi yang milihkan nama untuk keledainya tadi itu. Kita jadi keledai Nabi siap. Sallallahu alaihi wasallam. Unta Nabi ada namanya Qas'a, macam-macam nama. Itu kalau pian tahu, nama kambing-kambing Nabi itu tercatat di dalam kitab-kitab, diabadikan dalam sejarah. Kambing siapa yang diabadikan kira-kira? Yang namanya lengkap dicatat nih, kambing Nabi ini namanya ini nama ini, nama ini. Dicatat, bahkan kita waktu mondok dulu disuruh ngafal itu. Bayangkan. Belajar kitab itu, kitab Tarikhul Hawadith. Kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau sebutkan kambing Nabi jumlahnya sekian. Sapi Nabi jumlahnya sekian. Namanya ini. Banyak itu. Kita tanya sama guru pas ujian nih. Ini nama kambing ini dihafal juga, dihafal jadi. Keluar ke ujian, keluar. Bayangkan ya. Ada teman lu ngeluh. Ada orang Solo atau orang Jawa ngeluh dia. Kata dia, seumur umur saya ujian baru ini ngapalin nama kambing. Ujian yang dihafalin nama kambing, nama keledai, nama unta. Subhanallah. Memang kambing, tapi kambing siapa? Kambing Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sepakat nih, tidak ada satupun yang disandingkan dengan Nabi pasti jadi mulia walaupun asalnya remeh. Termasuk acara kita begini. Mungkin terlihat sedikit, terlihat sangat sederhana. Tapi nisbatnya kemana ini? Majelis ini. Nisbatnya kemana acara ini? Sedikit, paling sekitar 20, 30, 40 orang. Ada banyak, biasa-biasa saja pandangan orang zahir. Ya, yang hadir tidak seberapa misalnya, kemudian acara pun ya biasa-biasa saja. Tapi acara apa itu? Acara maulid Nabi Muhammad SAW, nisbatnya kepada Nabi, maka tidak ada satupun yang remeh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang disandingkan dengan Nabi, nama kekasihnya, Allah akan angkat dan dihargai mahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
walaupun sederhana, walaupun hadir cuma berdua aja, walaupun hadir cuma bertiga aja, tapi nisbatnya ini majelis Nabi, peringatan Nabi, maka harganya di hadapan Allah sangat mahal karena tidak ada yang remeh bagi Allah yang bernisbat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pian kalau diundang orang hadir acara maulid, kayak apapun acaranya, sekecil apapun rumah orang tadi hadir, jangan khawatir, itu tetap mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap tinggi dan besar kedudukan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Karena kenapa tadi rahasianya nisbatnya kepada Rasulullah. Begitu juga kita umat ini secara keseluruhan. Banyak umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh sampai pada umat Nabi Muhammad, maka otomatis jadi umat yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Busiri mengatakan, "Busyra lana ma'syaral Islam inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kun akramal umami." Kabar gembira bagi kita karena kita punya tiang yang sangat kokoh, tiang yang sangat kuat. Siapa tiang kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi, ketika Allah menamai Nabi kita sebagai akramir rasul, sepaling mulianya Rasul, maka kunna akramal umami, otomatis kita sebagai umat beliau menjadi umat yang paling mulia pula. Alhamdulillah. Jadi kita berdoa mudah-mudahan yang hadir di sini, yang mendengarkan, yang mengikuti pembacaan demi pembacaan yang kita baca dari awal, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah jadikan kita sebagai pembahagia hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang rumahnya dibacakan Maulid Nabi, insyaallah Nabi akan hadir di rumah tadi itu. Nabi akan hidup di dalam rumah tadi itu. Coba kita bayangkan berapa sunnah yang kita amalkan diri kita duduk tadi. Pertama, sunnah kita bertemu silaturahim satu dengan yang lain. Kemudian sunnah lagi kita berjabat tangan satu dengan yang lain. Sunnah lagi kita tersenyum kepada satu dengan yang lain. Sunnah lagi kita membaca salawat Nabi dari awal. Sunnah lagi kita membaca sirah Nabi. Sunnah lagi kita memuji Nabi. Sunnah lagi kita membaca Al-Quran Yasin tadi ada di awal. Sunnah lagi kita mendoakan orang-orang terdahulu yang sebelum kita doakan untuk diampunkan dosanya. Itu sunnah lagi. Berapa sunnah nih? Kalau kita urut dari awal kita datang sampai akhir berapa sunnah? Maka Nabi kita mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Dalam riwayat yang lain yang sahih, man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah menghidupkan aku kembali, kata Nabi SAW. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi di rumahnya, sama halnya dia telah menghidupkan Nabi di dalam rumahnya. Kita dari awal menghidupkan sunnah Nabi tadi sampai sekarang, insya Allah Nabi akan ada di dalam rumah kita ini, dan insya Allah Nabi akan hidup dari sini dan akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita, hadiah-hadiah kita hadiahkan kepada orang tua kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah terima. Allah ampuni semua orang tua kita, Allah ampuni semua kakek-kakek kita, semua buyut, semuanya diampunkan, diberikan tempatnya khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kita duduk di sini berkumpul dengan mendoakan orang tua kita, insyaallah kena di saat kita yang sudah meninggal dunia, anak kita akan mendoakan kita semuanya. Karena al jaza min jinsil amal, perbuatan itu balasan tergantung dengan amal yang kita lakukan. Bila kita rajin mendoakan orang tua kita, anak kita kena mendoakan kita juga. Bila kita rajin ziarah ke orang tua kita, anak kita pas kita meninggal ziarah kita juga insyaallah. Nah, itu semuanya akan dibalas jazaan wifaqa, balasannya setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah panjang umur, sehat wal afiat. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sehat Allah tambahkan sehat, yang sehat yang bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Maulid tahun yang akan datang. Fi khairin wa fi afiyah ala hadhihi niyyah wa kulli man sallallahu alaihi wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut, syahadatan 'inda al maut, maghfiratan ba'da al maut, 'afwan 'inda al hisab, wa amanan min al 'adzab, wa nasiban min al jannah, wa rzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allahumma ya man waffaqa ala al khair al khair 'anahum 'alayh, waffiqna lil khair wa 'anna 'alayh. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indak lisyarri ma 'indana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ini dari saya, kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata, minta halal, minta ridha. Wabillahi khusus kepada sahibul bait, kurang lebihnya kami minta ampun, minta maaf. Hadza minni wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.